ciptaan yang baru. Bilang ciptaan yang baru. Waktu di Lombok kekayaan malam pertama saya bilang, orang yang diciptakan di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Dia harus memiliki gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup dipimpin oleh Roh. Waktu kita belum di dalam Kristus, kita punya kehidupan ini dipimpin oleh kedagingan, dipimpin oleh keinginan-keinginan kita, dipimpin oleh hawa nafsu kita yang dikuasai oleh kedagingan. Tapi begitu kita di dalam Kristus, bilang dalam Kristus. Siapa yang percaya dia di dalam Kristus? Berarti saudara ciptaan yang baru. Katakan amin. Bilang saya ciptaan baru. Nah, sebagai ciptaan baru, kita mesti hidup dipimpin oleh Roh. Nah, Alkitab bilang di Galatia pasal 5 itu, roh dan daging tidak bisa nyatu, Pak. Disitulah penderitaan kita sebenarnya. Saya tidak akan khotbah apa yang di Lombok. Tapi ini saya bilang begitu kepada saudara, kalau saudara menderita karena dosa, bertobat. Tapi dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kemudian Tuhan izinkan saudara menghadapi proses-proses penderitaan lewat apapun yang ada di sekeliling saudara, maka Alkitab bilang memang itulah jejak yang dia tinggalkan bagi kita. Bilang jejak. Saudara mau mengikuti Kristus? Ada jejak yang dia tinggalkan. Kalau saya bilang jejak, ada teladan yang dia tinggalkan bagi kita. Kita harus hidup menderita bagi Kristus. Sebab itu Paulus bilang di Filipi pasal 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi sama dan serupa dengan dia dalam kematiannya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada kurang lebih 3 jejak yang Yesus tinggalkan bagi kita. Yang pertama jejak kehambaan, yang kedua kerelaan berkorban, yang ketiga jejak penderitaan. Saya bicara kepada saudara malam ini tentang jejak penderitaan yang memang harus kita ikuti. Bukankah Alkitab berkata Filipi pasal 1 ayat 9 bahwa kepada kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya saja, tapi menderita bagi kita. Saudara mau menderita bagi Yesus? Hanya Tuhan juga yang tahu. Saudara, haleluya. Halo. Sebab begini, saat kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam jejak yang dia tinggalkan kita mengikutinya, maka ujungnya adalah kemuliaan. Saudara mau dipermuliakan oleh Tuhan? Bilang saya mau mengikuti jejak. Apapun jejak yang ditinggalkan. Haleluya. Haleluya. Apa alasannya kita harus mengikuti penderitaan? Kalau saya bilang penderitaan ini penderitaan badani. Apa alasannya kita harus mengikuti jejak yang Yesus tinggalkan? Karena sederhana, Yesus pun mengalaminya. Ibrani pasal 5. Coba lihat Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 7. Ibrani pasal 5 mulai ayat yang ke-7. Sampai ayat 9 kita akan bersama-sama. Sudah dapat katakan yes? Kita baca sama-sama Ibrani pasal 5 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rantang tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Katakan amin. Ibrani pasal 5 ayat 7 berkata, dalam hidupnya sebagai apa? Manusia. Sebagai apa, Pak? Manusia. Jemaat sebagai apa? Manusia. Dalam hidupnya siapa? Dalam hidupnya Yesus.
Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia pernah jadi manusia. Waktu dia disalib, dia manusia. Dia sepenuhnya Allah, tapi dia sepenuhnya manusia. Haleluya. Berarti begini, kalau saudara hari ini disakiti, hari ini saudara pernah dihianati, saudara difitnah, saudara ditikam dari belakang, saudara dijatuhkan, dengan baik-baik, Yesus pernah mengalami itu. Katakan amin. Jadi nggak usah takut. Kalau saudara dibentuk, saudara diproses, Yesus pernah melewati. Penderitaan apa yang saudara alami? Proses apa yang saudara gumuli? Yesus pernah mengalami. Bahkan yang jauh lebih berat yang telah dia lewati, saudara belum melewati. Katakan amin. Berarti kalau Yesus saja melewatinya, saudara dan saya yang adalah pengikut dia harus juga melewatinya. Katakan amin. Nah, orang percaya suka surga. Suka surga nggak? Suka nggak? Tapi saudara harus ikuti apa yang menjadi mau pemilik surga. Memang surga saudara dan saya punya. Dia punya. Kalau saudara dan saya mau ada di dalam bersama-sama dengan dia, ikuti kehendaknya. Dan dia meninggalkan itu bagi kita sebuah jejak, sebuah teladan yang harus memang kita ikuti, yaitu penderitaan badan. Saya tidak bilang cari-cari penderitaan, bukan. Saya tidak bilang cari-cari penderitaan atau cari-cari persoalan, bukan. Hidup dalam kebenaran. Kalau saudara diproses, bertahanlah. Sebab Yesus pun pernah melewati. Katakan amin. Haleluya. 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 Di Getsemani itu, Yesus dicatat oleh Alkitab, peluhnya sampai mengeluarkan apa? Darah. Hanya 2 orang manusia yang dicatat di dalam sejarah yang sampai peluhnya mengeluarkan darah. Satu Alexander the Great, yang satu adalah Kristus. Itu karena tekanan yang begitu berat. Di dalam dunia medis, peluh yang sampai mengeluarkan darah itu disebut hematidrosis. Karena memang tekanan stres yang begitu berat. Kenapa? Karena dosa seisi dunia ditanggungkan kepadanya. Bilang kiri kanan, termasuk dosa. Haleluya. 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 Tapi dengar baik-baik, Alkitab bilang, sekalipun ia adalah anak, dia belajar menjadi apa? Taat. Kalau anak raja harus taat kepada sang raja. Saudara anak apa? Anak umur. Saudara dan saya anak raja. Bilang anak raja. Anak raja. Berarti sebagai anak raja kita harus tunduk kepada sang raja. Amin. Kalau Yesus taat, saudara dan saya harus taat. Amin. Katakan amin. Amin. Sebab waktu Yesus berhadapan dengan proses penderitaan, dia belajar menjadi taat. Katakan amin. Amin. Kalau Yesus saja taat, nah saudara dan saya mau apa? Harus juga taat. Saudara mungkin berat, Pak. Memang berat dengan kedagingan kita, dengan kekuatan kita. Sebab itu Kristus berdiam di dalam kita. Katakan amin. Kristus secara fisik ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama dengan Bapa di surga. Tapi secara roh dia telah berdiam di dalam kita. Supaya apa? Apa yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita, kita dapat melakukannya dengan pertolongannya. Katakan amin. Alkitab berkata, dia tidak membiarkan kita piatu. Dia telah mengirimkan penolong yang lain, yaitu apa? Roh Kudus. Masalahnya orang percaya suka ibadah ketuhanan 10 malam. Bikin Pak istri 10 malam kita berdoa, menantikan ketuhanan Roh Kudus. Tuhan mau bilang, kita suka sekali lalu.
Sekarang tinggal dipakai, Pak. Kemudian saudara goyang. Wah, histeris. Wah, penuh Roh Kudus. Jangan cuma kejar manifestasinya. Jangan cuma kejar apa, Ma? Manifestasinya. Sensasinya. Jangan gitu yang dikejar. Waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab bilang mereka memberitakan Injil dengan berani. Saudara masih memberitakan Injil? Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Alkitab bilang Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Hello? Kalau orang berdoa 10 malam, ibadah atau memperingati ketuhanan Roh Kudus, dan kehidupannya tidak memunculkan gaya hidup kebenaran, berarti ada yang salah dengan dirinya. Bisa jadi